Ibu, menurut hasil laboratorium kami, Ibu menderita kanker stadium 3B. Tahun 2007, Mei divonis oleh dokter bahwa ia mengidap kanker stadium 3B. Saya nggak mau dioperasi. Perasaan saya waktu itu ya takut, antara takut, sedih. Soalnya kan saya denger kalau orang penyakit kanker diangkat mati. Takut mati, ntar kita mau kemana gitu ya. Layaknya seorang anak remaja, Mei pun ingin memiliki banyak teman, bahkan teman dekat. Papa saya mengajar anak-anaknya sangat keras. Kalau kita ketemu cowok, temen gitu, dia marah, dia paling nggak suka. Pernah sekali saya pacaran dengan seorang pria waktu itu papa nggak suka. Sampai pernah saya ngumpet-ngumpet gitu di mana pun, pasti cariin. Pokoknya bapak kamu gak bakal. Kamu ya? Pak. Sampai kayak orang kesurupan diambil pisau gitu ya, mau dibacok gitu. Keburu ada tetangga waktu itu. Jadi dia bilang jangan gitu. Karena keadaan itu saya sempat takut ya lihat orang tua saya begitu marah. Jiwa muda Mei tidak bisa diredam oleh kungkungan sang ayah. Mei, ikut gue ke diskotik sambil karaokean yuk. Ya, yuk Mei, kita pergi yuk gitu, ke diskotik yuk. Ya lu bakal senang-senang dan lu bakal lupain semua masalah lo. Aja, yuk. Ya saya mau, karena saya belum tahu. Ya lihat lampu-lampu, lihat di orang pada joget-joget. Yang saya inginkan waktu itu hanya kesenangan. Karena kalau bukan kita keluar rumah gitu, kemana lagi? Itu dia satu-satunya saya ya diajak teman gitulah. Bingar-bingar kehidupan malam membuat hidupnya berubah. Mei, kamu ya jam segini baru pulang. Malu papa. Apa kata orang? Peduli amat sih kata orang. Kamu ya daripada kayak gini lebih baik kamu nikah dengan laki-laki bilang papa. Ya udah deh, terserah papa. Saya kurang gitu suka ya, karena umur. Tapi lama-lama kata orang tua saya, dia orangnya baik. Ya udah, jadinya saya nurut orang tua kok. Ternyata kehidupan pernikahan itu dapat meredam tingkah laku Mei. Setelah saya menikah mempunyai anak, pergaulan bebas saya tinggalkan. Bagi saya, kasih sayang suami dan anak-anak lebih dari cukup. Saya tidak merasa kesepian. Kebahagiaan hidup bersama dengan suaminya hanya berlangsung 10 tahun. Suami yang dicintainya harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya akibat sakit lever yang dideritanya. Setelah suami saya meninggal, kehidupan saya mulai merosot. Gak ada yang mencari uang, jadi saya yang mencari uang. Bagi Mei menjadi single parent dengan kebutuhan-kebutuhan anak dan keluarganya tidaklah mudah untuk dijalani. Pernah kepikiran saya tuh kayaknya gimana ya kalau hidup begini terus kayaknya. Pernah saya udah gimana sampai saya minum obat waktu itu. Saya pikir lebih baik mati aja kalau mikirin begini hidup. Karena kan waktu itu kan ada orang tua saya 2, kakak saya, terus anak saya. Jadi itu sangat berat sekali. Di masa-masa sulit itu, seorang teman dari masa lalunya datang menghampiri Mei. Ketemu teman, diajak, Mei kita karaoke apa gitu. Gue nggak punya duit. Lah nggak usah pikirin, ntar juga di sana ada yang bayarin. Ya saya mau, karena saya ingin Ya udah deh. seperti dulu lagi gitu. Saya mau senang gitu. Nah disitulah saya minum-minum lagi, ngerokok lagi, sampai saya pernah diajak temen ngobat. Seperti dulu lagi gitu, senang gitu. Bahkan saya sempat waktu itu berhubungan dengan suami orang. Nah, itu juga saya dikenalin juga sama teman. Tapi sih waktu itu dia bilang katanya istrinya nggak ada. Saya nggak tahu waktu itu. Mei kembali merasakan kebahagiaan yang dulu pernah ada. Apalagi ketika melihat kasih sayang dan perhatian pria itu kepada anak-anaknya. Orang itu memberi kasih sayang aja, mengisi kekosongan hidup saya. Dia sayang sama anak-anak saya. Bertahun-tahun hubungan itu berjalan tanpa tujuan. Hingga suatu hari, sebuah kebenaran terungkap. Tahu nggak sih lo? Itu si Meme kan ngobrol ke orang. Masa sih?
minta abang jujur sama saya. Jujur apa sih, Mei? Sebenarnya abang udah cerai belum sih sama istri abang? Kalau abang sayang sama Mei, jujur dong. Ya, abang memang belum cerai dengan istri abang. Tapi abang cinta sama Mei. Tapi saya sadar, karena dia udah punya istri, udah. Saya kan pernah janji. Ma, kamu harus janji ya. Kalau saya mati, kamu jadi nikah lagi. Saya tidak akan menikah lagi. Makanya saya ikat gitu. Bawa semua barang-barang yang sudah abang berikan buat saya dan abang. Dan lupakan semuanya. Saya sempat, saya banyak dosa nih gitu sama istrinya. Saya pernah ngomong sih, udah lupain aja deh gitu. Lu balik lagi sama istri lu gitu. Saya tinggalin dia. Kesenangan cuma sesaat aja. 3 tahun cinta itu berakhir sudah. Lepas dari pria tersebut, tak membuat kehidupan Meme berubah. Ya, saya orangnya masa bodoh, saya nggak mau pikirin. Tetangga ngomong apa kek, bodoh amat. Saya tetap ke diskotik, keluar sama teman-teman. Sikap acuh Meme terhadap lingkungannya tak berlangsung lama. Sampai suatu hari. Waktu itu tahun 2007 ya. Itu saya tidur, saya lagi raba-raba. Kok kayak ada kelainan di dada saya. Waktu itu sebesar telur ayam. Saya kan berunding sama anak saya, kenapa nih kok mama ada sakit gini nih. Ya udah besok ke dokter aja mah. Kita periksa mah ke dokter mah. Ibu, menurut hasil laboratorium kami, ibu menderita kanker stadium 3B. Ketika waktu itu dokter bilang saya stadium 3B kanker, kaget saya. Ketika dia sudah masuk stadium 3, apapun kelasnya, dia sudah harus dilakukan kemoterapi dan yang terakhir adalah dilakukan operasi. Biasanya prognosisnya atau tingkat keberhasilan kesembuhannya itu sangat minimal sekali. Saya nggak mau dioperasi. Perasaan saya waktu itu takut mati. Soalnya kan saya dengar kalau orang penyakit kanker diangkat mati. Takut. Ntar kita mau kemana gitu ya. Mencoba menghindari meja operasi, Meme kemudian mencari pengobatan lainnya. Di sana sama orang yang alternatif itu saya dikasih ramu-ramuan yang disebut obat godokan ya. Ketika saya minum obat-obatan dari alternatif, nggak ada perubahan sama sekali. Cuma itu dia tumornya. Tadi kan waktu saya pertama datang sebesar telur ya. Pak, saya datang ke sini itu buat sembuh. Datang ke sini makan semakin parah dan semakin besar. Tapi berobat sama dia tuh bukannya kecil, tambah besar. Wah Bu, saya nyerah Bu sekarang. Sebaiknya Ibu ke dokter aja. Seakan beban sakit itu tidak cukup, ia harus mendapatkan gunjingan dari tetangganya. Kalau keluar rumah, saya naik taksi atau apa gitu. Karena saya takut, malu juga. Karena kenapa tuh kok bisa payudaranya besar sebelah gitu kan. Saya takut tetangga ngomongin saya ya, karena dia tahu kehidupan saya yang dulu-dulu. Melihat benjolan itu semakin membesar dan berbagai pengobatan tak berhasil menyembuhkannya, Meme memutuskan untuk mendatangi dokternya kembali. Dokter itu nakutin juga, takutnya ibu nih menjalar ke tulang, ke paru-paru. Nah, ketika tumor itu kita lakukan kemoterapi, sel tumor itu dia belum mati dengan sempurna 100%. Karena ketika kita angkat yang sebelah kiri sebagai sumber penyebabnya, di dalam tubuhnya sudah terjadi multiplikasi dari sel-sel tumor itu sendiri. Saya bilang gitu ya, lebih baik udah dah saya mau operasi aja. Kalau memang ini jalannya Tuhan ya udah, saya nurutin. Operasi pertama pun dilakukan. Akan tetapi, akhirnya sempat merah lagi. Jadi kata dokter, ibu kan nggak di kemo, harusnya di kemo Bu. Terpaksa kan di kemo. Seorang kerabat yang mendengar tentang penyakit Meme akhirnya menghubunginya. Kamu mau tante doain? Dia bilang gini, mau gak kamu didoain? Saya kan mau sembuh, jadi saya maulah didoain. Dia bilang, nanti ya ada pendeta yang datang ke tempat kamu. Ya benar, dia datang, dia doain saya, dia bilang, Ci sakit apa? Saya ceritain gini-gini, mau gak didoain? Saya mau didoain, mau. Selesai dia berdoa, selesai dia berbicara, terus kayak ada apa ya, kayak ada perasaan, kayak tertarik aja gitu. Keesokan harinya, Meme mencoba melangkahkan kakinya dengan penuh pertanyaan di dalam hatinya. Saya masuk, itu saya berkenalan dengan hamba Tuhan juga. Nah, dia bimbing saya, ya, saya dikasih Alkitab,
untuk didoain juga. Saya tahu Tuhan itu penyembuh, pengampun melalui Alkitab yang setiap hari saya baca. Tuhan kan menyembuhkan orang yang pendarahan 13 tahun. Masa saya penyakit kecil begini Tuhan nggak menyembuhkan? Itu saya merasakan Tuhan pasti jamah saya. Hamba Tuhan yang ia kenal itu akhirnya mengajak Mei ke suatu kota di Jawa Tengah untuk berdoa. Di sanalah sebuah peristiwa supranatural terjadi. Antara jam 3 jam setengah 4 pagi lah. Dia lagi berdoa, saya bilang, aduh pasti di sini kali ya, saya dikabulin. Tuh, di situ saya minta, Tuhan kalau benar-benar Tuhan ada, Tuhan dengar suara saya, tolong Tuhan, minta saya bukti aja. Saya minta daun kering kek, ranting kering kek, tapi Tuhan tolong jatuhin di kaki saya Tuhan, tepat di kaki saya Tuhan. Selesai saya ngomong gitu, bukannya daun kering yang saya minta, tapi daun yang sangat, bener-bener ya daunnya kayaknya, bagus hijau gitu, kayaknya bagus banget. Pas jatuhnya tepat di kaki saya, itu kayaknya saya tuh kayak gimana ya, kayak antara percaya nggak percaya. Saya bilang, Tuhan, ini bener-bener ya saya dijawab ya Tuhan gitu. Begitu benar-benar Tuhan tuh ada, saya bilang gitu. Lalu saya ambil, saya kasih tahu ibu pendeta, Bu, tadi saya begini, oh ya kamu tuh berarti dijawab tuh doa kamu. Pagi itu Mei tahu bahwa Tuhan ada. Dan kenyataan itu membuatnya yakin bahwa ia bisa melewati semua hal dalam hidupnya tanpa takut akan kematian. Dan saya waktu itu kan tumor dari kecil ya, sampai besar. Seperti brokoli. Kayak ada nanah gitu ya. Banyak nanah itu yang sangat kayak gimana, kita bau gitu ya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kasih saya jalan Tuhan. Lalu kepikiran, jadi saya langsung, baik saya operasi lagi. Operasi kali ini ia tidak sendiri. Teman-temannya datang dan mendoakan Mei. Bahkan keyakinan yang ia miliki tentang Yesus pun semakin membara. Setiap hari didoakan, saya berdoa minta pengampunan. Ya Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya. Tuhan, penyakit saya, Tuhan angkat. Jangan ada lagi sakit penyakit dalam tubuh saya. Itu saya percaya, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tahun 2009, operasi yang ketiga pun dilakukan. Detik-detik menegangkan terlewati sudah. Tak ada lagi tumor dalam tubuhnya. Ini sangat bagus sekali karena dilihat dari kategori dari penyakitnya, dari berat penyakitnya, dan berapa lama Bu Meme sudah menderita penyakit seperti ini. Dan pada akhirnya dia sudah mendapatkan kesembuhan yang sangat total, ini sangat bagus sekali. Itulah yang membuat saya sembuh sampai sekarang ya, karena doa. Merasakan benar-benar badan saya sehat. Sesuatu yang dirancang buruk di masa lalu Mei yang kelam, kini telah diubah menjadi kebaikan oleh kuasa Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya ini penyakit karena buatan saya sendiri. Tapi lewat penyakit ini Tuhan menyatakan kasih terhadap saya. Karena saya disembuhkan, diselamatkan dari segala dosa-dosa saya. Kalau memang Tuhan memberikan saya untuk pelayanan, kemanapun saya mau, kalau Tuhan tunjuk, itu bukti saya bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena saya sudah diselamatkan jiwa saya bersama anak-anak saya. Tuhan Yesus luar biasa, sungguh baik.